Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau merenungkan suatu gerakan yang di Indonesia ini kurang populer gitu ya. Jadi ini gerakan namanya The Brethren, artinya kaum saudara, dan dimulai di Inggris sekitar tahun 1825 oleh ada seorang tokohnya di situ, John Nelson Darby. Ini orang luar biasa sekali. Sebenarnya banyak sekali tokohnya ya. Dan mereka menulis banyak buku sekali ya. Itu teologi dispensasi, itu pun juga jarang kita dengar. Bahkan di sekolah-sekolah teologi saya sempat mengajar juga hal itu. Teologi itu jarang dipahami ya. Itu ada G.H. Pember, ada Mackintosh. Ini saya masih punya bukunya ini dari kejadian sampai kejadian keluarnya ulang-ulangan, sangat membantu saya sekali ya. Nah, saya mau sharingkan dengan singkat saja apa konsep mereka mengenai saudara itu ya. Nah, mari kita melihat dulu dari Kitab Mazmur ya. Di Kitab Mazmur ini artinya saya tambah dulu. Si John Nelson Darby itu sebenarnya dia pendeta atau kaum klergi di gereja Anglikan Inggris ya. Setelah dia menemukan pemahaman saudara itu dalam Alkitab, dia lepaskan itu jabatannya itu ya, tentu dengan di situ kan gereja Anglikan kan dibantu oleh negara kan ya, gajinya ada apa semuanya itu dia lepaskan itu semua, dan kemudian dia berkumpul dengan prinsip saudara dalam Alkitab. Mana kali kita lihat dulu sebentar ya. Mari kita melihat dulu dengan cepat Mazmur pasal 22 ayat yang kedua 3. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Nah, ini ayat ini dikutip oleh Paulus ya dalam surat Ibrani. Dia katakan di sini dari Ibrani pasal 2 ayat 12, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Huruf besar di sini ya, maksudnya itu Yesus ya, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan memang ini benar. Kenapa Yesus menyebut kita saudara setelah kebangkitannya? Itu dalam Yohanes 20 ayat 17 itu dikatakan ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena itu Yesus bilang, jangan sentuh aku, sampaikan ini kepada saudara-saudaraku, kata Yesus itu. Kenapa? Karena kita mendapatkan hayat Kristus berdasarkan kebangkitan Kristus itu. Kebangkitan Yesus itu membuat kita mendapatkan hayat Kristus. Kita satu hayat dengan Yesus itu. Itu sebabnya dia nggak malu menyebut kita saudaranya. Ya, kita satu jenis, katakanlah seperti itu ya. Memiliki satu jenis hidup ya. Artinya saudara lihat jenis, misalnya jenis hidup manusia, jenis hidup hewan itu ya, jenis hidup tumbuh-tumbuhan. Nah, kita satu jenis itu. Bayangkan saudaraku, dia dengan satu jenis dengan Elohim ya. Itu sebabnya dia enggak malu menyebut kita saudara ya. Nah, oke. Sekarang apa makna yang kedua saudara itu ya? Mari kita melihat dulu Matius 23 ya. Ini sering juga saya singgung ini, di prinsip saudara itu artinya apa? Di dalam Matius 23 itu ayat pasal 1 ayat 8 ya, sebelum Yesus menegur ke orang Farisi ini, karena orang Farisi ini menganggap kan dirinya paling hebat ya, dia beda lah, dia first class lah istilahnya, kelas nomor 1 lah dalam umat Tuhan ya. Nah, ini Yesus bilang, dia sedang bicara kepada dua kelompok, sudah pasal 1 itu, maka berkata Yesus kepada orang banyak satu, yang kedua juga kepada murid-muridnya. Kepada orang banyak Yesus bilang, kamu harus taat kepada orang Farisi karena dia duduk di kursi Musa, punya otoritas ya, hierarkinya ada jelas kalau perjanjian lama itu, karena itu kan simbol. Nah, tapi ayat 8 Yesus bilang, tetapi kamu, ini Yesus bicara pada murid-muridnya, dia bilang jangan, kamu semua adalah saudara, ayat 8 ya, janganlah kamu disebut rabi, pemimpin ataupun bapak. Kenapa? Karena kamu saudara. Dalam konteks berarti ini kamu tidak boleh ada hierarki, kamu sama level. Kamu ndak punya jabatan-jabat kayak kalau hierarki itu, misalnya di sini gembala sidang, di sini ada jemaatnya, apa semuanya ya. Terbelah begitu, itu nggak boleh ya. Kita semuanya saudara, tidak ada satupun yang punya otoritas atas yang lain. Ya, itu artinya saudara ya, selevel, egaliter, sama ya. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya ya, apa pengertian saudara itu? Yang ketiga ini ya, yaitu soal keimaman. Ya, mari kita melihat dulu dari 1 Petrus itu ya. Surat Petrus ini berbicara tentang keimaman. 1 Petrus, ini saya baca dari yang ini aja ya, yang ILT ya. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 saya baca ya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam kepemilikan,
supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Dikatakan sini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi gereja itu adalah imamat yang rajani, artinya imam-imam dan raja-raja. Tidak ada pembelahan, ya. Nah, pembelahan, kalau ini surat Petrus ini menyebut dia, ya, janji Tuhan kepada Israel sebenarnya, ya. Kalau kita lihat Keluaran 19, ya, di ayat yang ke 6 itu, waktu mengikat perjanjian ini, ya, di Gunung Sinai, Tuhan bilang, ya, dan kamu akan menjadi imamat rajani, artinya kamu bangsa Israel itu menjadi imam-imam, semua anggotanya, ya, imam-imam dan raja-raja bagiku, ya. Artinya Israel itu, kalau saya tahu imam itu, ya, fungsinya Israel itu, bangsa Israel membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Imam itu perantara, dan semua orang Israel imam. Namun setelah ini kita tahu, setelah Musa di Gunung Sinai itu ada kasus anak lembu emas, ya. Setelah itu Musa turun, loh batunya itu dipecahin sama dia, dan dia bilang, siapa yang berpihak kepada aku, datang ke sini. Ternyata yang datang hanya suku Lewi, yang datang kepada, saya bisa baca itu nanti, ya. Yang datang hanya suku Lewi kepada Musa. Nah, kemudian di waktu berikutnya, ya, barulah ternyata Tuhan memilih akhirnya suku Lewi sebagai imam, mengimami suku-suku lainnya. Tapi rencana semulanya tidak begitu. Rencana semulanya semua suku Israel itu adalah imam-imam. Tapi karena penyembahan berhala anak lembu emas, maka Tuhan hanya memilih suku Lewi ini yang digerakkan Tuhan berpihak kepada Musa ketika peristiwa anak lembu emas itu, ya. Nah, gereja juga begitu. Gereja itu haruslah semua imam-imam. Nah, tapi sekarang karena ini ajarannya penyembahan berhala, ini Nikolaus itu, ya. Yang jadi ada para pemimpin meninggikan diri, ya. Terus narik murid kepada dirinya, dan dia ngaku, akulah imam. Ya, kalau orang Katolik itu aku imam, di sini ada umat, ya. Kalau Protestan kaum pendeta, ini jemaat gitu, ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada rencana Bapa semula, nggak begitu. Gereja itu semua saudara, nggak boleh ada imam, umat atau pendeta ini jemaat, ya, nggak bisa, ya. Nah, inilah dia konsep saudara itu yang tidak dipahami. Karena gimana? Kenapa orang mau jadi imam atau mau jadi pendeta? Iya, jelas ada kemuliaannya di situ, ada uangnya, ada jabatannya, biasanya ada gaji tetapnya juga, ada juga di situ jabatan-jabatan atau otoritasnya, ada juga di situ orang menghormati, ya. Kadang-kadang malah ada juga itu pendeta atau apanya nakut-nakutin jemaat, ya, jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan dan sebagainya, ya. Jangan mengganggu biji mata Tuhan. Apa dia sendiri yang biji mata Tuhan, atau dia apa bagaimana nih? Apa dia sendiri yang diurapi? Apa kita ini nggak diurapi? Begitu maksudnya. Jangan congkak sekali, ya. Nah, mari kita melihat dulu pertemuannya. Kalau memang konsep itu saudara, pertemuannya juga beda. 1 Korintus 14 ayat 26. Coba dari kita lihat, ya. Saya bacakan, ya. Ini versi LAI. Jadi bagaimana sekarang, saudara? Ini lihat saudara, ya. Jadi bukan pertemuan denominasi yang saat ini, ya, atau pertemuan Katolik yang ada imamnya, ada umatnya, nggak begitu. Ini pertemuan saudara. Bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, nah, ya, hendaklah tiap-tiap orang. Kenapa tiap-tiap orang? Ya, semuanya imam kok, ya. Nggak ada itu pembelahan ini. Jadi tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur sesuai karunia-Nya, ya. Yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, praktisnya tuh begini. Pertemuannya jadi 4 arah, ya. Ini ada mejanya, biasanya ada pemecahan roti. Saya sering itu pernah datang lah ikut, ya, di Indonesia ini ada gerakan itu juga, ya, yang diteruskan oleh Watchmeni Witnessly. Saya pernah setahun lah kurang lebih mengikuti pertemuan seperti ini. Jadi ini mejanya, di sini ada kursi-kursinya begitu. Jadi masing-masing orang bisa ngomong, bisa milih lagu, bisa ngomong, bisa bagikan mazmur, apa semuanya begitu, ya. Bisa aneh loh, saudara. 300, saya pernah bilang 200 atau 300 orang berkumpul, bisa dipimpin Tuhan begitu. Enggak berantakan gitu pertemuannya, ya. Kacau gitu, enggak. Teratur ternyata, ya. Nah, inilah, ya, memberi kesempatan. Sekarang kita semua saudara, ya. Bisa ngomong, bisa milih lagu, bisa memberi pernyataan, bisa pewahyuan, bisa apapun. Dan semuanya itu ada keteraturan. Itulah dia fungsinya. Kalau udah Roh Kudus bekerja, saudara, juga ada ini, gerakan The Holy Way itu, jalan suci itu juga begitu juga modelnya. Ya, jadi
saudaraku ya, ini prinsip pertemuan begini ini nggak main-main juga ya. Kenapa? Kalau di satu arah tuh mimbar ya. Kalau yang di mimbar itu ya, bagi kelihatannya jubah pendetanya ya begitu hebat ya. Itu jemaatnya duduk aja lah, tinggal berdiri duduk aja, tinggal diperintah aja itu ya. Dengar lah ya gitu ya. Jadi diatur semua di sini ya. Ya itu bukan begitu kalau mau saudara. Kalau kita saudara duduk, turunlah dari mimbar itu ya. Itu buang itu mimbar itu, nggak perlu itu. Ya, kita di sini berkumpul berkeliling, round table, istilahnya round table ya, keliling meja. Sini kita ngomong lah, bari masing-masing berikan, ada mazmur, pengajaran, ada apa semuanya, begitu ya. Jangan congkak mau sendiri situ ngomong, yang kita di sini suruh tahan denger. Ya kalau khotbahnya bagus diurapi, kalau enggak ya apakah kita nggak tertekan ini jemaat ini ya. Untung jemaat itu baik-baik aja, domba-domba lugu istilahnya ya. Oke lah, jadi ini apa nih kesimpulannya nih sekarang ini ya. Saya sebenarnya juga ini singkat pribadi juga ya, nggak suka juga saya disebut orang pendeta katanya gitu ya. Emang dulu pernah saya pendeta ditabiskan resmi ya. Sekarang juga ada apa organisasinya itu kan sebagai syarat kepada pemerintah. Tapi dalam perilaku sehari-hari atau dalam pertemuan gereja, udahlah kita saudara aja lah ya. Karena ini saudaraku saya mau kasih tahu ya. Kalau engkau senang ya berdiri di mimbar itu ya, engkau senang berkhotbah di mimbar itu sendiri, engkau tampil begitu ya, hati-hati loh, roh orang Farisi itu bisa gampang melekat. Apa maksudnya itu? Saudara di Matius 23 teguran Yesus, ada 7 kali teguran Yesus, celakalah kau gini. Apa? Munafik. Engkau enggak terlalu rohani sebenarnya ya. Kalau di mimbar barangkali kelihatan rohani. Tapi kalau di kamar atau di dalam keluarga enggak juga begitu ya. Jadi hati-hati ya. Udahlah ya, lepaskan itu kayak John Nelson Darby. Saya pun melepaskan itu. Enggak banyak sih hormat manusia, jabatan, gaji yang saya terima, tapi artinya janganlah terima itu. Duduklah mari kita bersama, keliling ya meja sambil makan, apalagi lebih enak ya. Pertemuannya boleh di resto ya, boleh di mana-mana aja, di rumah tuh. Kita berlakulah sebagai saudara ya. Ya lihat di satu Facebook itu apa. Jangan panggil saya, kalau saya nggak dipanggil pendeta, saya nggak balas itu. Waduh, bangga sekali ya. Sudah aku tuh kecongkakan, kemunafikan. Ini karena tidak memahami konsep saudara di dalam Alkitab. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia. Sehingga kita paham bahwa kita ini saudara. Yesus saja nyebut kita saudara kok. Masa saudara mau congkak, mau nyebut si pendeta apa, gelarmu itu dicopot aja tuh. MTH ke DTH itu sekolah-sekolah teologi itu juga bikin congkak juga itu ya. Samalah kita ya. Belajar Alkitab itu beda kok dengan belajar teologi, tapi udahlah. Oke lah ya, kalau memang kita mendapat kasih karunia itu, marilah kita berlaku sebagai saudara. Haleluya. Amin.